Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 TPB 46 akan menjelaskan hukum Bernoulli pada sayap pesawat yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari 1. Muhammad Eki Bahtera, NIM 123330072 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Kedua, Ananda Peri Kurniawan, NIM 123420071 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Ketiga, Audi Nasya Rahim, NIM 123500071 dari Prodi Rekayasa Kosmetik. Keempat, Kadek Setia Dewi, NIM 123500074 dari Prodi Rekayasa Kosmetik. Kelima, Muhammad Rizky Fitriansa, NIM 123350101 dari Prodi Teknologi Pangan. Keenam, Nila Raufida, NIM 123500073 dari Prodi Rekayasa Kosmetik. Hukum Bernoulli merupakan salah satu hukum dasar dalam menyelesaikan persoalan fluida bergerak. Hukum ini dikemukakan oleh seorang matematikawan dan fisikawan asal Swiss bernama Daniel Bernoulli pada abad ke-18. Hukum ini menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Artinya, tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Begitu pula sebaliknya, ketika kecepatan aliran fluida menurun, maka tekanan akan meningkat. Berikut merupakan rumus atau persamaan hukum Bernoulli. Selanjutnya kita akan beralih ke penerapan hukum Bernoulli pada sayap pesawat. Penerapan hukum Bernoulli pada sayap pesawat ini sangat melibatkan aerodinamika. Pada setiap objek yang terbang di udara, itu akan memiliki 4 gaya, yaitu gaya angkat atau thrust, gaya berat pesawat atau weight, gaya tekan ke atas, dan gaya gesekan pada udara atau drag. Sisi atas pesawat yang melengkung itu disebut dengan airflow. Airflow ini dia akan menyebabkan kecepatan udara di bagian atas itu akan lebih cepat daripada bagian bawahnya. Akibatnya, tekanan di atas pesawat itu akan lebih rendah daripada di bawah pesawat dan menghasilkan gaya angkat pesawat terbang. Saat lepas landas, gaya angkat itu harus lebih besar daripada gaya berat pesawat. Dan saat pesawat melayang di udara, kelajuannya itu harus diatur sedemikian rupa sehingga antara gaya angkat dan gaya beratnya itu akan sama. Selanjutnya, kita akan beralih ke rumus dari gaya angkat pesawat. Resultan gaya angkat pesawat terbang ini disimbolkan dengan F1 dikurang dengan F2, dan rumusnya adalah setengah dikali rho atau massa jenis fluida udara dikali dengan A atau luas penampang sayap pesawat dikalikan dengan kuadrat dari kecepatan udara di bagian atas sayap dikurangkan dengan kuadrat dari kecepatan udara di bagian bawah sayap. Ambil saja aku bercinta dengan sehat. Cinta manusia seperti untuk dulu. Sekarang terus tambah muda dengan empat pikirnya tak pernah abadi cinta. Jadi ini adalah percobaan sayap pesawat yang menggunakan airfoil. Airfoil adalah bentuk penampang sayap yang menimbulkan gaya angkat sehingga pesawat bisa terbang, dan ini adalah contoh sayap yang ada airfoilnya. Pada saat melakukan percobaan, dapat dilihat sayap airfoil langsung naik ke atas. Tapi
Ada juga loh yang sayap rata seperti jet tempur, tetap bisa terangkat, tapi dengan memainkan sudut kemiringan. Dapat dilihat juga itu udah ditekan-tekan tapi dia naik ke atas langsung ya teman-teman. Nah, itu adalah contoh airfoil yang baik dan benar. Pada percobaan tersebut dapat dianalisis bahwa sayap pesawat itu dapat terbang karena adanya gaya angkat yang bekerja pada sayap pesawat. Nah, gaya angkat itu terjadi karena tekanan aliran di permukaan atas lebih rendah daripada tekanan aliran di permukaan bawah, sehingga gaya ke atas itu lebih dominan pada sayap pesawat. Perbedaan tekanan aliran ini terjadi karena adanya aliran udara yang melewati bagian bawah itu lebih lambat daripada aliran udara pada bagian atas. Meskipun di bagian atas itu luasnya lebih besar, luas permukaannya lebih besar, tapi karena bentuknya aerodinamis menyebabkan aliran udara itu bergerak lebih cepat, sehingga tekanan pada bagian bawah itu lebih tinggi. Hal ini yang menyebabkan sayap itu dapat terangkat. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada kecepatan udara, ada tekanan udara, dan luas permukaan sayap. Untuk kelebihan dan kekurangan dari alat yang digunakan, kelebihan tersendiri yakni yang pertama, bahan mudah ditemukan, yang kedua, alat dan bahan relatif murah, dan yang ketiga, pembuatan alat cenderung sederhana. Lalu kekurangannya sendiri, yang pertama, alat dan bahan ini mudah rusak. Lalu kedua, alat tidak dapat digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap besaran kecepatan dan tekanan. Dan yang ketiga atau terakhir, bahan yang digunakan tidak ramah lingkungan. Jadi, pada percobaan dan penerapan hukum Bernoulli pada sayap pesawat terbang ini menunjukkan adanya bahwa hubungan antara hukum Bernoulli dan sayap pesawat memainkan peran penting dalam menciptakan gaya angkat yang memungkinkan pesawat untuk terbang. Demikianlah pemaparan materi kami mengenai penerapan hukum Bernoulli pada sayap pesawat terbang sederhana. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day guys. Goodbye.